Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pertemuan keempat untuk kelas 11 dalam mata teknologi dan internet. Di sini akan saya banyak menerangkan berbagai macam peraturan mengenai layanan komunikasi data. Sebelum kalian kita mulai materi ini, sebaiknya lebih baik kita sama-sama berdoa masing-masing, serta jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian dapat mendapatkan update-update terbaru mengenai mata pelajaran serta semua pelajaran yang ada di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ini kita lanjutin dari pertemuan sebelumnya mengenai standar komunikasi data. Nah, standar komunikasi data ini apa saja sih? Yang pertama adalah Internet Engineering Task Force atau IETF. Nah, kalian bisa lihat di gambar yang ada di sini. Itu adalah standar komunikasi internasional dalam bidang komunikasi data. IETF, dan jangan lupa. Oke, lanjut lagi. Oke, IETF adalah merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individu maupun organisasi, terkait dalam bidang pengembangan jaringan komputer dan internet. Organisasi ini diatur oleh IESG atau Internet Engineering Sharing Group dan diberikan tugas untuk mempelajari masalah-masalah teknis yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet, dan kemudian mengusulkan solusi masalah tersebut kepada EIB atau Internet Architecture Board. Pekerjaan IETF ini melakukan banyak kelompok kerja, disebut sebagai working groups, yang berkonsentrasi di satu bagian topik saja, seperti halnya keamanan, routing, dan lainnya. IETF ini merupakan pihak yang mengaplikasikan membuat standar protokol TCP atau IP. Jangan sampai salah ya. Dia hanya di bidang keamanan, routing, dan protokol. Oke, lanjut lagi. Itu International Telecommunication Union merupakan sebuah organisasi internasional yang merupakan membaku atau memastikan dan mengasih radio internasional dan telekomunikasi, baik di bidang layanan, media, jaringan yang dipakai, sehingga sebuah jalinan yang telekomunikasi dapat berjalan lancar. Itu tugas dari itu. Itu sendiri terdiri dari merupakan bentukan dari perwakilan pemerintah Eropa pada tahun 1865. Berdirilah itu di Paris pada tanggal 17 Mei 1865, dan itu diketuai oleh Sekretaris Jenderal Dr. Hadron. Itu sejak tahun 2006 hingga sekarang merupakan jabatan pada periode kedua, sehingga pada tahun 1947 itu menjadi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itu adalah International Telecommunication Union. Jangan salah untuk garis singkatan itu. Itu garis miring atau strip T, International Communication Union of Telecommunication. Itu strip T, International Communication Union of Telecommunication, adalah standar internasional di bidang telekomunikasi, baik di telepon, data, sejak tahun 1956 sampai 1993. Itu SIT dikenal sebuah CCITT, Komite Konsultasi International Telegraph of Telephones. Tugas itu adalah membuat telekomunikasi teknis tentang telepon, telegraf,
dan antaranya muka, komunikasi data, standar-standar yang diakui secara internasional sering jadi penentuan penempatan dan makna dari berbagai pin pada konektor dan digunakan oleh banyak association, terminal, dan modem eksternal. Itu memiliki 4 anggota, yaitu pemerintah, perusahaan, asosiasi, dan peraturan. Itu bagian dari itu. Terdapat juga 500 anggota yang tergabung dalam itu, termasuk perusahaan telepon, produsen, peralatan komunikasi, vendor komunikasi, produsen chip, dan perusahaan media, termasuk berbagai organisasi ilmiah, nirkabel, dan konsorsium industri. JPEG, Joint Photography Export Group, MVG, Multi Feature Export Group, H323 plus G709. Itu bagian dari itu. 3 macam kabel fiber optic. Kita udah masuk ada kabel. Modification optic Heart Transmission OTR. Modifikasi fungsi dari over dalam mendukung multi firmware jaringan optik. Mendefinisi perangkat, struktur, bit rate, dan format untuk pemer sinyal klien. International Organization for Standardization ISO. Nah, ISO ini nih kalian harus patuh nih bagi orang-orang jaringan. ISO adalah organisasi standar internasional yang bertugas membuat standar dari berbagai bidang termasuk jaringan komunikasi data. Salah satunya standar yang terkenal adalah model OSI, Open System International. Oke, lihat ada gambarnya tuh. Jadi kalian adalah generasi orang jaringan, harus paham di situ. American National Standard Institute atau ANSI. Lembaga ini mengawasi pembuatan dan penggunaan ribuan normal dan pedoman yang secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor. Lembaga juga Communication Standard Amerika Serikat dengan standar internasional hingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan di seluruh Indonesia. Ini yang menstandarisasi perangkat-perangkat yang ada seluruh dunia yang berhubungan dengan komunikasi data. IA, Electronic Industry Association. IA merupakan perkumpulan atau asosiasi produsen perangkat komunikasi yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan perawatan standar industri untuk antarmuka antara peralatan dan proses data dan komunikasi data untuk memastikan peralatan yang diproduksi oleh produsen yang berbeda tetap kompatibel. Contohnya adalah RS232 standar komunikasi serial yang digunakan untuk koneksi spiral ke spiral. Nah, kalian bisa baca tuh di bawahnya apa aja yang masuk perwakilannya dari ASI ini. Oke. EI sendiri merupakan perkumpulan yang tadi saya jelaskan tuh, semua kumpulannya. Tapi kalian harus berpedoman pada peraturan tersebut. Ya, peraturan Electronic Industry Association dan lainnya. Kalian harus perhatiin karena kalian sebagai orang jaringan, orang-orang yang bergerak di bidang komunikasi data harus mengikuti peraturan mereka. Oke, lanjutkan anak-anak. Oke, nah kita sudah sampai di penghujung materi saat ini, pertemuan ke-4. Nah, sini kalian memasuki mengenai IEEE, Institute of Electronic Engineering. IEEE adalah apa sih? IEEE organisasi yang membuat berbagai standar dalam bidang komunikasi data. Contohnya adalah
IE802 3 IE802.5 yang standar ini menggunakan pada LAN wireless, itu yang digunakan standarnya. Nah, ini sekarang peraturan ini yang selalu kita gunakan untuk mengenai standar lokal wilayah putih. Gunakan ini juga. Oh, ini kita gunakan ini, berarti kita gunakan standar ini. Kita gunakan ini, harus kita gunakan standar ini. Karena setiap penggunaan ada peraturan yang harus kalian patuh. Oke? Karena ini pengunjung akhir dari pertemuan kali ini, saya minta kembali tetap jaga jarak, tetap stay di rumah, tetap mengikuti semua bimbingan dari kalian, tetap ikuti semua pelajaran dengan baik, semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa like, comment, subscribe, serta komen yang baik agar kita sama-sama mendukung channel ini untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.